Paus raksasa ini sepertinya tidak menyangka bahwa di awalnya berjalan dan berpura-pura menjadi B untuk membujuk gelombang pelanggar, tetapi secara tidak sengaja mengambil nyawanya di sini. Raungan kekerasan histeris pecah, dan suaranya hampir menyapu seluruh medan perang yang hampa, sekuat Su yang tidak bisa membantu tetapi bergetar secara naluriah untuk sesaat. Namun, yang benar-benar mengancam adalah saat berikutnya, pupil es yang sangat dingin memancar dari pupil ikan paus raksasa ini. Frost Soul. Dalam sekejap, pikiran Su yang terhenti sejenak, tampaknya dunia jiwanya yang bersinar benar-benar membeku dalam es, dan setiap sudut dunia jiwa yang semula penuh dengan berbagai warna dengan cepat tertutup oleh lapisan es dalam waktu yang ekstrim. Ayang, Wushuang tidak tahu apakah Su yang benar-benar terluka oleh pukulan ini, tetapi kemarahan tak berujung melonjak di dalam hatinya. Dalam sekejap, pupil Wushuang memancarkan cahaya kemasan. Segera setelah itu, kepala Wushuang dengan cepat memadatkan siluet malaikat emas yang mempesona, yang turun di atas kepala paus purba pupil es raksasa ini keluar dari udara tipis. Apa, kamu, engah. Sebelum suara gemetar paus berakhir, cahaya kemasan malaikat itu menghantam udara, menghancurkan tubuh paus raksasa, dan membelah orang ini menjadi dua dengan hanya satu wajah, dan bentuk bola salju bundar yang luar biasa halus bersinar dengan cahaya perak. Alkimia dalam paus raksasa diam-diam muncul di depan Suyang. Totem malaikat emas dengan cepat menghilang, dan Wushuang kembali ke wajah Suyang. Baru kemudian dia melihat kepalanya bergoyang. Semua kekuatan es dan dingin yang awalnya menyegel dunia jiwa dengan cepat mencair, dan keadaan dengan cepat kembali ke keadaan sebelumnya. Apa kabar? Melihat kembali ke Wushuang, yang menatapnya dengan cemas, Su yang menggelengkan kepalanya dengan hangat, "Jangan khawatir, saya baik-baik saja." Faktanya, pada saat ia melawan, saya memiliki wawasan tentang metodenya dan hanya merasakannya. Itu hanya dampak yang dapat diberikan oleh kekuatannya kepada saya. Petik 2. Wushuang menatap Su yang tanpa daya, "Aku benar-benar ingin ditakuti sampai mati olehmu." Ya, saya tidak dapat berpikir bahwa Taisan pingsan di depan putri yang tidak berubah, dan ada saat ketika dia takut. Saya ingat betapa sengitnya Raja Api tidak membuat Anda panik sama sekali, mengapa hanya? Petik 2. Sebelum kata-kata itu selesai, nafas yang dingin dan serius mengalir masuk, dan tiba-tiba mengganggu dialog antara Su Yang dan Wushuang. Detik berikutnya, gelombang dahsyat yang menyerupai letusan gunung berapi dari kedalaman dasar laut dengan cepat muncul, dan begitu menghantam, gelombang air hampir meletus setinggi 100 kaki. Astaga, kekuatan ini, Long Kun dan yang lainnya, yang mengambang di langit dengan kendaraan, dapat dengan jelas mengamati kekuatan-kekuatan pada saat ini, yang sama sekali tidak sebanding dengan paus raksasa mata beku barusan. Krisis mendadak menyebabkan Su yang memeluk Wushuang secara naluriah. Ketika krisis berlalu, keduanya saling memandang. Pada saat ini, sepertinya ada sesuatu yang istimewa di udara. Bergegas melepaskan pelukannya, Su yang ingin mengatakan sesuatu tentang perilaku protektifnya, tetapi melihat bahwa Wushuang sama sekali tidak menyalahkan sang putri, tetapi dia terkekeh. "Kamu tahu, sejak aku masih muda, tidak ada yang berani melakukan tindakan seperti itu meskipun aku adalah raja, aku tidak memiliki kualifikasi. Kamu adalah satu-satunya." Su yang sangat terkejut dengan ini, tetapi dia tidak bertanya terlalu banyak. Putri tertua kerajaan Tuhan, di mata banyak orang luar, adalah eksistensi yang sangat mulia seperti sebuah misteri, tetapi pada saat ini, di depan Su Yang, dia hanyalah seorang gadis yang baru saja mulai mencintainya. Nafas itu barusan, apakah itu yang kamu katakan, penguasa tertinggi di laut tak berujung? Wushuang juga menggelengkan kepalanya, entahlah. Hanya saja Fabi pernah berkata bahwa dia telah melihat penguasa sebenarnya dari laut tak berujung. Dia adalah makhluk purba yang mirip dengan naga tapi bukan naga. Seharusnya tidak dikaitkan dengan itu, ke sana. Garis atribut es. Tapi gelombang barusan, bahkan jika itu bukan tuannya, pasti ada di antara binatang buas. Bahkan lingkungan es dan salju di pulau ini ada karenanya. Petik 2. Su yang mengangguk setuju, ini benar. Singkatnya, kita harus lebih berhati-hati. Setelah berhasil memperoleh alkimia dalam, keduanya kembali ke kendaraan dan terus bergerak maju. Tidak jauh dari pulau, Su yang segera menyadari bahwa aura yang sangat dingin dan serius telah mengunci kendaraan. Siapa di sini? Us-us. Puluhan lampu dan bayangan muncul dari tanah pulau terpencil di laut dan menyambut mereka ke arah Su Yang dan kendaraan lainnya.
Su Yang dan yang lainnya dengan cepat keluar dari kompartemen dalam kendaraan dan berdiri di geladak untuk berkomunikasi dengan lusinan tentara berseragam yang dibungkus dengan baju besi perak. Kami adalah utusan dari Istana Raja Dewa. Kami datang ke dinasti Dewa Es dan Salju kali ini untuk melihat rajamu. Oh, tidak banyak orang yang datang dan pergi ke sini, dan mereka yang memenuhi syarat untuk melihat raja kita bahkan lebih langka lagi. Aku hanya bertanya, kenapa kalian? Suara prajurit baju besi es di kepala sedingin pakaiannya, meskipun tidak sopan, tetapi pihak lain tidak melakukan apapun di sampingnya, dan Su Yang dan yang lainnya tidak mudah menyerang. Menghilangkan alkimia batin yang dikaitkan dengan es dengan aura yang sangat kuat, para penjaga di depan mereka tampak lebih bersemangat dari yang mereka kira. Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Su Yang terkekeh, maafkan kami atas ketidaknyamanan ini, karena ini sulit dan berbahaya. Saya pikir Dewa Es dan Salju Anda paling mengagumi kekuatan es dan salju, dan Anda seharusnya tertarik pada hal ini. Mohon tunggu sebentar, saya akan kembali dan melaporkannya. Benar saja, Su Yang dan titik awal partainya tidak salah, alkimia batin atribut es ini harus sangat menarik bagi lawan. Butuh setengah jam penuh sebelum prajurit lapis baja es itu kembali, dan sikapnya jelas jauh lebih patuh dari sebelumnya. Keluarga kerajaan saya memiliki perintah, dan memerintahkan saya untuk membawa beberapa teman ke kerajaan luar para dewa. Saat cahaya bulan malam ini, pangeran secara pribadi akan datang untuk menyambut Anda. Su Yang tersenyum dan mengangguk, jika Anda memiliki pekerjaan, tolong pimpin jalan. Kepala baju besi es membuat permintaan, lusinan penjaga mengikuti di belakang semua orang, dan kepala suku mengikuti Su Yang untuk memimpin jalan bagi semua orang. Pulau ini terlihat seperti sepotong salju dari luar, tetapi setelah melangkah ke penghalang pelindung di luar, dunia salju baru di seluruh langit terungkap, yang benar-benar membuat mata semua orang bersinar. Sepertinya seluruh dunia, gunung, sungai, dan semua bangunan indah di sini dibawa oleh kekuatan es dan salju. Astaga, ini seperti dunia mimpi, sangat indah, bukan? Kelima bunga emas itu tampak sangat bersemangat, memegang kepingan salju yang jatuh di langit dengan kedua tangan, dan sentimen unik gadis itu berkembang, dan para prajurit yang menonton sedikit konyol. Bagaimanapun, di tim Su Yang, nilai wajah setiap wanita adalah yang terbaik. Untungnya, Long Kun ada. Jika tidak, jika begitu banyak gadis dikelilingi oleh Su Yang sendiri dan seorang pria, diperkirakan penjaga lain ini akan benar-benar runtuh. Itu layak menjadi kerajaan es dan salju, dan itu benar-benar lebih halus dari yang dibayangkan. Komandan juga tersenyum ketika mendengar ini, terlihat sangat indah di sini, tetapi sekarang istana tidak stabil, dan perselisihan di dalam istana juga sangat sengit, jika tidak, rajaku akan langsung membawa beberapa dari mereka ke istana. Oh, ada hal seperti itu. Ngomong-ngomong, Lord Chief, saya ingin bertanya tentang seseorang. Lihat gadis ini, apakah Anda mengenalinya? Seperti yang dikatakan Su Yang, dia mengarahkan pikiran jiwa yang hanya dimiliki oleh Bai Lian Sui ke dalam lautan pengetahuan yang memerintah ini. Ini, kelihatannya familiar. Aku tidak tahu identitas spesifiknya, tapi satu hal yang bisa kupastikan adalah dia bukan anggota keluarga kerajaan. Sentuhan kekecewaan melintas di hati Su Yang. Lagi pula, jika Anda termasuk keluarga kerajaan, itu akan jauh lebih mudah ditemukan. Karena Bai Lian Sui bukan milik keluarga kerajaan, Su Yang dan yang lainnya akan menghabiskan sedikit upaya untuk berintegrasi di sini sebelum membuat rencana apapun. Salju melayang di dunia, membawa pakaian perak ke dunia, membawa ketenangan dan keamanan. Tampaknya asap dan asap dari dunia yang keruh hampir tidak meninggalkan jejak apapun di dunia yang tertutup salju ini. Semua orang mengikuti jejak tim penjaga baju besi es ini. Setiap mereka melangkah, jejak kaki mereka akan hilang dalam sekejap. Mereka tiba-tiba menoleh ke belakang dan tidak pernah melihat jejak kaki mereka ketika mereka tiba. Saya tidak tahu seberapa jauh saya melangkah, dan di ujung bidang penglihatan, sebuah kastil hitam yang tidak terlalu besar akhirnya muncul, yang membentuk kontras tajam dengan tanah putih keperakan. IX, hanya kamp militer di luar kota yang dibangun seperti kastil. Bukankah seharusnya dibesar-besarkan? Dewa es dan saljumu sepertinya sangat kaya. Gelombang menggoda seperti susu siau tuan-tuan, tampaknya di dunia fantasi, gadis ini adalah pecinta makanan dan penggemar uang. Uang tidak ada artinya bagi kami. Setiap orang yang tinggal di Pulau Dewa Es dan Salju secara alami mampu mengendalikan kekuatan es dan salju.
Ini adalah tempat yang terisolasi dari seluruh benua. Kami tidak memerlukan intervensi eksternal, seperti yang kami bisa menuai semua yang kami inginkan. Satu-satunya benda asing yang berharga bagi kami mungkin adalah alkimia batin yang telah Anda sumbangkan. Petik 2. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua merasa bahwa penilaian Su Yang hampir seperti keberadaan dewa. Sedikit berbeda, saya khawatir semua orang harus datang 100 kali kali ini. Tentu saja, dengan Su Yang, bahkan tanpa upacara pertemuan ini, semua orang percaya bahwa dia akan memiliki cara lain untuk berhasil masuk. Karena tidak ada yang ingin dia lakukan berakhir dengan kegagalan. Ketika kepala penjaga memimpin Su Yang dan rombongannya ke depan kastil barak, banyak tentara yang masih beristirahat melemparkan pandangan aneh ke sisi ini, dan mereka dapat melihat bahwa mereka secara naluriah akan menolak orang luar. Ini adalah tamu-tamu terhormat istana. Tidak ada yang boleh mengabaikan. Kamu harus pergi berpatroli. Tinggalkan Kam untuk istirahat. Pangeran akan menemui mereka secara langsung di kemudian hari. Iya, setelah mendengar kata-kata komandan, tentara kulit putih ini menundukkan kepala dengan hormat, dan kemudian dengan sadar meninggalkan kastil satu demi satu. Saya tidak tahu kenapa, saya selalu merasa bahwa tentara di tempat ini kurang memiliki sentuhan manusia dan lebih seperti sekelompok mesin yang bertahan untuk misi. Apakah ini benar-benar hanya karena kita terlalu duniawi dan mereka terlalu dingin? Petik 2. Ling Yao jarang mengambil inisiatif untuk mengutarakan pendapat, tetapi bagaimanapun juga, dia juga seorang tentara bayaran, jadi dia sangat akrab dengan kondisi kehidupan di barak. Para prajurit itu makan daging dan minum bersama dan beristirahat bersama setiap hari, dan di sana topik yang tak ada habisnya untuk dibicarakan sepanjang hari. Itu seharusnya menjadi tempat untuk memadatkan emosi, tidak seperti kastil ini, dengan hanya hati yang dingin dan kosong di bawah penampilan yang indah. Tinggal di sini selama beberapa jam, semua orang tampaknya telah terpengaruh oleh lingkungan yang agak menyedihkan ini. Ku bilang, atau ayo jalan-jalan. Sedih rasanya tinggal di sini, rasanya dingin, seperti berada di gudang es. Bos bunga perangkat keras memeluk lengannya secara naluriah dan mencondongkan tubuh ke arah Su Yang. Ling Qingsu sangat lugas, mendengar dinginnya gadis-gadis ini, dia langsung menyalakan kekuatan api di tubuhnya untuk menghangatkan semua orang. Lord Vulkan, orang-orang tidak kedinginan, Anda benar-benar jujur. Lagi pula, di dunia fantasi, gadis ini tinggal di suku padang rumput, yang dapat dibandingkan dengan Long Kun, anak-anak yang tumbuh di pusaran Raja Dewa setiap hari, memiliki rencana, dan itu normal untuk menjadi lebih mudah. Lupakan, tunggu sebentar, tempat ini agak aneh. Apa kau tidak memperhatikan bahwa semuanya sulit meninggalkan jejak di sini? Rasanya seperti es dan salju bisa menutupi semuanya, tidak ada yang bisa meninggalkan jejak. Aku khawatir kita berjalan di sekitar, mudah tersesat di tempat ini. Petik 2. Kata-kata Su Yang dengan cepat membangkitkan persetujuan Wu Shuang, ya, setidaknya sebelum kita melihat keluarga kerajaan, kita tidak bergerak dengan baik. Sekarang semua situasinya tidak diketahui, saya khawatir tidak akan sesederhana itu ketika kita sampai pada hal ini, tempat. Semua orang mengangguk satu demi satu, dan tidak mengatakan apa-apa, saling mengandalkan segera menjadi mengantuk, dan masing-masing mulai tertidur di aula di tengah kastil. Semuanya, tim Pangeran Sakura ada di sini. Pemimpin penjaga sekali lagi memasuki kastil untuk mengangkat suara. Su Yang dan yang lainnya menjadi energik, dan bahkan berjalan keluar dengan tidak sabar. Segera setelah mereka keluar dari kastil, semua orang melihat seekor burung putih yang sangat besar di dalam kehampaan, menggendong seorang pemuda tampan dengan pakaian perak, terbang perlahan, dan di belakangnya ada lusinan penjaga berpakaian bagus. Hanya mengamati dari aura tubuh mereka, efektivitas tempur para prajurit pengawal ini jauh lebih kuat daripada pemimpin penjaga di depan mereka. Wang Ziying adalah putra ketiga dari dinasti Raja Dewa Es dan Salju, berita lainnya hingga saat ini masih belum jelas. Hanya saja Wu Shuang mengatakan bahwa ketiga pangeran ini lahir dengan temperamen melankolis dan menikmati popularitas tinggi di antara para dewa es dan salju, dan dia adalah pencinta impian banyak gadis dewa. Setelah Flying Bird mendarat, Pangeran Ying melangkah maju di salju, akhirnya menunjukkan senyum sopan di wajahnya yang melankolis, dan mendatangi Su Yang dan yang lainnya. Dewa es dan salju Cao Ying, selamat datang beberapa teman. Yang mulia sopan. Kita semua adalah orang luar dan seharusnya tidak repot. Rasanya tidak berdaya menemukan teman lama saat ini. Maafkan saya, Pangeran tidak berbicara omong kosong,
hanya tersenyum lembut, ini bukan tempat untuk berbicara, semuanya, tolong ikuti aku ke kota. Begitu terbang ke langit, burung terbang itu mengepakkan sayapnya yang montok dan membungkus semua orang di dalamnya. Tirai cahaya pelindung yang ada di dalamnya benar-benar mengisolasi angin dan salju di sekitarnya. Yang lebih menakjubkan lagi adalah suhu tubuh burung itu sendiri dapat membuat orang yang jatuh telentang merasa sangat nyaman. Segera, perasaan dingin dan hampa di depan saya berangsur-angsur menghilang, dan digantikan oleh kemakmuran yang luar biasa. Kota es dan salju yang sangat luas itu begitu besar. Ribuan rumah terang benderang, dan meskipun masih tertutup es dan salju, jauh dari rasa kesepian di kamp di luar kota. Wow, jadi seperti inilah sebenarnya dewa es dan salju. Sangat berbeda dengan kemah di luar. Masih hidup di dalam, Pangeran Ying tersenyum ringan, maaf semuanya, saya seharusnya segera keluar kota untuk menyambut saya, tetapi fakta di istana akhir-akhir ini sangat berat, dan butuh waktu. Oh, ngomong-ngomong, alkimia batin yang kau berikan kepada ayah, Raja. Aku sangat menyukainya, terima kasih semuanya. Petik 2, Su yang terkekeh dan menggelengkan kepalanya, yang mulia Pangeran Ying diterima. Apakah kita akan langsung ke istana? Atau, pergi ke mansionku dulu? Aku diperintahkan oleh ayahku untuk menghibur kalian semua. 3 hari kemudian, ini akan menjadi hari besar dinasti kita. Aku secara pribadi akan membawamu ke istana untuk bertemu ayahku. Hari besar, ya, 3 hari kemudian, ini akan menjadi festival ikan matahari 3 tahun Dewa Es dan Salju kita. Kamu akan mengerti kapan saatnya tiba. Pangeran Ying tidak banyak bicara, dan semua orang tidak bertanya, tetapi Su yang samar-samar merasa bahwa itu tidak sesederhana yang diharapkan, dan itu harus dicampur dengan beberapa konten khusus. Di atas tanah terdapat istana biru es yang sangat indah. Halamannya penuh dengan pohon sakura dari berbagai jenis. Begitu Anda masuk, semua orang mencium aroma bunga yang menyegarkan. Wow, sungguh indah di sini, itu tempat tinggal pangeran. Gadis kecil di bunga hardware mulai menjadi nimfo lagi. Gadis ini terkenal dengan semua jenis bunga dan pepohonan. Melihat begitu banyak pohon sakura, hati gadis itu tiba-tiba meledak, dan semua orang tersenyum dan menggelengkan kepala dan tidak menghentikannya. Ini adalah kediaman pribadi saya. Anda tidak perlu dibatasi. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jika Anda memiliki permintaan, sebutkan saja. Sama-sama, Pangeran Ying tampaknya telah memasuki mansionnya, seolah-olah dia telah mengubah seseorang. Melankolis dan dinginnya dilenyapkan, dan dia sepertinya menyambut Su Yang dan yang lainnya yang akan datang. Saat aku berada di luar, mungkin ada banyak orang yang menatapku secara diam-diam, dan tidak bisa mengungkapkan kekurangan sedikit pun kepada siapapun. Tapi di rumahku, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku, jadi tentu saja aku bisa sedikit bebas. Dalam 3 hari terakhir, Anda adalah tamu saya. Jika Anda ingin keluar dan berjalan-jalan di sekitar kota, bicaralah dengan kepala pelayan dan dia akan mengatur tenaga untuk melindungi keselamatan Anda. Petik 2, Su yang mengangguk puas, terima kasih, Pangeran Ying. Jangan menyembunyikannya dari Yang Mulia. Kami di sini untuk mencari orang tua. Saya juga berencana untuk berjalan-jalan sebelum festival Senyu memasuki istana, berharap mendapatkan sesuatu. Pangeran Ying tersenyum sedikit, saya telah mengatur seseorang untuk melakukannya. Jika Anda tidak terkejut, akan ada berita dalam 3 hari dari orang yang Anda cari. Hebat, Su yang sangat gembira, mengepalkan tinju ke Pangeran Ying, jika ada sesuatu yang bisa saya bantu Yang Mulia di masa depan, bicaralah. Ying tersenyum dan mengangguk, masih ada sesuatu yang harus dilakukan di istana. Saya akan tinggalkan sebentar, silakan lakukan, tangan ini untuk Anda pegang. Jika Anda menemui masalah di kota yang tidak bisa diselesaikan, Anda harus mengambil tanda ini. Ini membantu. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Pangeran Ying mengeluarkan pemimpin dekatnya dan menyerahkannya kepada Su Yang, dan kemudian membawa pengawal putihnya ke langit dan pergi ke arah istana. Ayo jalan-jalan juga. Melihat semua orang menahan diri, Su Yang juga penuh rasa ingin tahu tentang kota Dewa Es, jadi dia memberi perintah untuk bubar di tempat. Tanpa berkata apa-apa, Long Kun langsung meminta pengurus rumah tangga untuk mengetahui bahwa Ola dan Sa paling terkenal di kota itu bahagia. Xiao Tuan-Tuan dan Tao Ti mengikuti rombongan Ling Yao dan menyusuri jalan. Ling Qingsu tidak melakukan apa-apa, jadi mereka mengikuti saudari-saudari Wu Huahua untuk berbelanja di jalan perhiasan, tepat untuk menghabiskan waktu. Sedangkan untuk gadis Xiao Hua,
dia tidak memiliki banyak pekerjaan di sepanjang jalan, jadi Su yang mengajarinya beberapa metode kultivasi dan membiarkan gadis ini memasuki jalur kultivasi. Awalnya Su yang ingin mengajaknya jalan-jalan, siapa tahu gadis ini cukup rajin, dan Su selalu memikirkan apa yang ingin dia lakukan untuk Su Yang. Kapanpun dia punya waktu luang, dia duduk dan berlatih, dan Su Yang hanya bisa pergi bersamanya. Setelah meninggalkan gerbang, hanya Putri Wushuang yang mengikuti Su Yang seperti biasa. Ada yang ingin kamu katakan? Keduanya berjalan di jalan dan melihat orang-orang di kota es di sekitarnya. Tampaknya atmosfer di negara kota tidak berbeda dengan yang ada di daratan, dan kembang api yang familiar telah kembali. Dari penampilan Pangeran Sakura, Anda dapat mengetahui betapa sengitnya perjuangan di keluarga kerajaan. Satu-satunya hal yang saya tidak mengerti adalah mengapa keluarga kerajaan mengirim begitu banyak orang untuk menerima ketiga pangeran. Dan yang disebut Sen Festival Ikan juga aneh. Petik 2. Apa yang dikatakan Wushuang persis dengan keraguan di hati Su Yang. Dia sebenarnya tidak ingin berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan antara keluarga kerajaan, tetapi untuk menemukan Bai Liansui, kebaikan ketiga pangeran, dia harus keluar bagaimanapun. Namun, dia tidak memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Jika dia datang, dia akan diselesaikan. Tidak peduli masalah apa yang dia hadapi, akan ada solusi. Sebelum mereka menyadarinya, keduanya sudah tiba di dekat jembatan batu di jalan-jalan selatan kota, di mana orang-orang bertumpuk, dan mereka terus-menerus mencari di bawah jembatan, tampak sangat hidup. Su Yang dan Wushuang saling memandang, bersandar di sana, dan melihat dengan saksama, ada bulan purnama yang terpantul di tengah sungai. Yang aneh adalah langit di atas kota Dewa Es hanya memiliki langit merah sepanjang tahun, dan tidak ada pemandangan matahari dan bulan. Menurut orang-orang di sekitar, sungai ini adalah satu-satunya tempat di mana Anda dapat melihat cahaya bulan. Di sini, Anda dapat melihat kekasih Anda di bulan purnama. Su Yang hanya menganggapnya sebagai lelucon, dan tidak bermaksud mencobanya, tetapi Putri Wushuang menganggapnya lucu. Apakah kamu tidak ingin mencobanya? Karena kamu di sini, itu takdir. Mengapa kekuasaan harus menjadi permainan? Su Yang terkejut dengan kata-kata Wushuang, jadi dia berjalan ke jembatan dan mengarahkan probe ke tengah bayangan bulan, melepaskan kekuatan mental. Pada saat berikutnya, gelombang muncul di seberang sungai, dan pantulan bulan dengan cepat mulai berkedut dan menjadi semakin kabur. Di bidang penglihatan Su Yang, wajah-wajah yang kabur berkedip secara bergantian. Dia tidak bisa melihat setiap wajah dengan jelas, tetapi dia merasa bahwa wajah-wajah ini sangat akrab baginya, sampai riak-riak itu perlahan-lahan menghilang, dan yang terakhir muncul di bidang penglihatan. Tapi garis besarnya sangat jelas, itu adalah wajah yang tak tertandingi di sekelilingnya. Ini, Su Yang secara naluriah membuat dirinya sedikit terjaga, dan mengganggu pemikiran dan pemikiran seperti itu pada saat yang bersamaan. Karena dia tahu bahwa dia bukan bagian dari dunia fantasi ini, dan dia akan pergi suatu hari nanti. Wushuang, dalam pandangan Su Yang, adalah satu-satunya orang yang tidak bisa dia ambil, dan dia tidak ingin terlalu terlibat dengannya. Itu seperti mimpi yang mengejutkan. Setelah sadar kembali, Su Yang menghela nafas lega dan tidak mengatakan apa-apa, dan berjalan menuju jembatan dengan tangan di punggung. Aku akan menunggumu di bawah. Wushuang melihat sosok punggung itu yang berangsur-angsur pergi dengan senyuman tapi senyuman, dan akhirnya mengarahkan matanya yang indah ke tengah bayangan bulan di bawah jembatan. Tidak ada riak imajiner, hanya punggung Su Yang, yang baru saja terpantul di pupil matanya, muncul di tengah bayangan bulan lagi. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Yang mengejutkan Su Yang dan yang lainnya adalah bahwa dalam 3 hari ini, Pangeran Ying belum kembali sekalipun, membiarkan tim Su Yang melemparkan dengan santai ke rumahnya. Sampai pagi hari ketiga, ada tim penjaga istana yang berpakaian cantik di pintu masuk aula pangeran, jelas datang untuk menyambut Su Yang dan yang lainnya ke dalam istana. Kepala penjaga mendatangi Su Yang secara pribadi dan dengan hormat menyerahkan dokumen di tangannya kepadanya. Pangeran Sakura sengaja mengirim seorang jenderal untuk datang menyambut beberapa tamu terhormat ke istana untuk berpartisipasi dalam festival 3 tahunan Festival Senyu Dewa Es dan Salju. Jika kamu punya pekerjaan, ayo pergi. Su Yang berbisik di dalam hatinya. Karena sebelum itu, Pangeran Ying berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan memberikan jawaban atas pencarian tersebut dalam waktu 3 hari. Dengan energinya, seharusnya tidak sulit untuk mencari seseorang di kota ini selama 3 hari penuh. Tapi sekarang, tidak ada gerakan. Sepanjang jalan,
Semua orang duduk dalam bingkai indah yang sama, dan ketika konvoi maju ke persimpangan jalan utama, ada sorak-sorai yang sangat ceria di sekitar. Semua orang membuka tirai dan melihat keluar jendela, tetapi mereka melihat pemandangan yang sangat aneh. Di sisi kiri dan kanan, ada 3 tim gerbong dengan kostum yang berbeda, setiap tim sangat serius, mengenakan kostum pelayat, sementara orang-orang di kedua sisi jalan terus-menerus bersorak ke gerbong, tetapi seperti menonton menyambut tim. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan tim-tim ini? Aneh sekali, kepala penjaga yang menemani mobil itu terkekeh, itu saja. Yang disebut Festival Ikan Matahari adalah hari besar bagi para dewa untuk berkomunikasi dengan Putri Duyung di bawah laut tak berujung setiap 3 tahun. Nyatanya, es dan salju kita dewa menghadapi kekuatan es dan salju sumbernya ada di laut tak berujung di bawah pulau. Di bawah pulau ini terdapat monster laut raksasa jutaan tahun yang merupakan kekuatan atribut es dan saljunya yang telah membuat dewa es dan salju abadi selama ribuan tahun. Klan Putri Duyung adalah barisan makhluk yang mengabdi pada es, monster raksasa di bawah pulau, memiliki status yang sangat tinggi di mata Sen Chao Wanmin. Setiap 3 tahun, dinasti Sen akan memilih 6 wanita cantik dengan kualifikasi terbaik dari ratusan juta makhluk di kota, dan mengorbankan mereka untuk para pemimpin klan Putri Duyung. 6 tim yang baru saja Anda lihat adalah 6 pemenang beruntung dari Festival Senyu. Mereka awalnya berasal dari tempat yang paling umum di kota ini, tetapi karena kualifikasi untuk Festival Senyu, keluarga di belakang mereka juga akan menikmati gelar turun-temurun selamanya. Petik 2. Setelah mendengar interpretasi ini, semua orang di tim Su yang tidak bisa menahan nafas. Menjual anggota keluarga seseorang dengan imbalan kekayaan abadi, kemuliaan seperti itu, jangan khawatir. Ahem, Xiao Tuan-Tuan murni merupakan gelombang emosi yang spontan, tetapi Long Kun mengingatkannya bahwa bagaimanapun juga, ada orang-orang dari istana yang duduk di dalam mobil ini. Tidak apa-apa, Tong Yan Wuji, kamu adalah tamu asing, tidak perlu berbaur dengan tradisi kita sendiri. Semua orang terdiam, mungkin karena pengorbanan ikan. Tenggelam yang istimewa ini membuat mood semua orang sedikit lebih rendah. Ketika kereta datang ke gerbang istana, ketika Su Yang dan yang lainnya turun dari mobil, mereka baru saja melihat wakil yang kuat di sebelah Pangeran Ying, dan pemimpin penjaga berpakaian putih paling terpercaya, mengambil inisiatif untuk bergerak, maju dan menyusup ke pikiran jiwa di lautan jiwa Su Yang. Pada saat yang hampir bersamaan, Su Yang membagikan konten pemikiran jiwa yang dia peroleh dengan Wu Shuang di sekitarnya. Antara Su Yang dan Wu Shuang, meskipun mereka belum mencapai tingkat resonansi yang sangat cocok dengan permaisuri, kekuatan mental Wu Shuang bahkan sedikit lebih tinggi dari Su Yang. Laut jiwa yang sangat kuat juga memungkinkannya untuk berinteraksi dengan Su Yang, efek resonansi jangka pendek. Hasil penyelidikan telah keluar, dan orang yang ingin Anda temui belum ditemukan. Dan ruang lingkup penyelidikan saya adalah seluruh dinasti Dewa Es dan Salju. Saat ini ada 2 kemungkinan. Pertama, orang yang ingin Anda temui bukan di kota Tuhan, tapi di bawah pulau. Klan Putri Duyung. Kedua, gadis ini adalah salah satu dari 6 anggota Festival Senyu hari ini. Petik 2. Su Yang dan Wu Shuang saling memandang, dan warna di belakang mereka dengan hormat mengangguk ke arah Bai. Ini kerja keras, Komandan Bai. Pergilah ke istana dulu. Di bawah pengawalan Bai, semua orang berjalan menuju Aula Es dan Salju. Istana paling khusyuk dan sakral dari dinasti Dewa Es dan Salju ini penuh dengan es murni dan suasana dingin yang tiada taraf, memberi orang rasa kemewahan yang tiada taraf. Karena itu adalah Festival Ikan Matahari, seluruh aula istana tampak sangat semarak, dan hari ini seringkali merupakan hari ketika para bangsawan dari semua lapisan masyarakat berkumpul di kota Tuhan. Semua orang memegang gelas anggur mereka dan mengobrol berdua dan bertiga, menunggu kedatangan raja. Di aula, perwakilan yang paling mencolok dari 6 keluarga berpakaian polos tidak diragukan lagi telah menjadi objek persaingan dari semua sisi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Long Kun dan yang lainnya berkumpul di sekitar Su Yang dan bertanya. Aksi sekarang, sebelum anggota keluarga kerajaan muncul, kita harus mencari tahu apakah Nyonya Sen Yu Ji Liu Jia memiliki Lian Sui pada akhirnya. Memahami. Alhasil, tim pun langsung bubar dan memilih salah satu dari mereka sebagai target dan berinisiatif untuk berkumpul. 5 bunga emas sangat pintar, dan mereka memilih salah satu perwakilan untuk menjadi veteran dari adik laki-laki. Kelima gadis ini sangat luar biasa sehingga mereka secara alami menarik perhatian pihak lain dengan mudah. Saudaraku ini,
silakan bertanya, siapakah kamu yang dipilih untuk menjadi kecantikan Shen Yu? Itu adikku. Oh begitu. Saudari Wu Huahua memimpin orang di depannya ke samping, dan 4 saudari yang tersisa mulai menyapa para bangsawan di sekitar mereka. Memanfaatkan perhatian pihak lain, murid tertua saudari berkilauan, dan garis besar Lian Sui memasuki pikiran yang lain. Sampai pikiran jiwa ini tidak lagi merespon, sebenarnya tidak ada gejolak dalam jiwa pihak lain jelas, Shen Yu dari keluarga ini bukanlah Bai Lian Sui. Putranya akan ditemani. Setelah bunga perangkat keras menyelesaikan ujian, dia menggelengkan kepalanya ke arah Su Yang Gakong. Long Kun memilih wanita cantik untuk berkumpul, dan itu tidak benar setelah beberapa kontak. Ling Yao dan Ling Qingsu juga menggelengkan kepala tanpa daya. Kelima rumah memberikan jawaban negatif, dan hanya yang terakhir yang tersisa. Orang yang bunuh diri adalah seorang pria parubaya, dan banyak pejabat tinggi dikelilingi olehnya. Di antara mereka, yang paling banyak yang menarik adalah anak laki-laki yang mengenakan setelan bulu putih. Orang ini adalah saudara laki-laki Sakura, pangeran kedua Yu dari dinasti Dewa Es dan Salju. Haruskah aku pergi? Suara Wu Shuang menanggapi pikiran Su Yang, tetapi kali ini, Su Yang menggelengkan kepalanya. Saya akan datang sendiri. Saya selalu merasa bahwa identitas keluarga ini tidak biasa. Hanya melangkah maju dengan lembut, sebelum Su Yang datang ke sisinya, vegetarian parubaya itu perlahan menoleh. Apa yang tidak diharapkan Su Yang adalah jejak kesedihan melintas di mata pria parubaya ini, dan sepertinya dialah satu-satunya yang tidak menunjukkan kegembiraan setelah terpilih. Su Yang segera mendengar dari orang-orang di sekitarnya bahwa pria ini adalah penguasa dewa kekaisaran dinasti Dewa Es dan Salju, dan dia adalah penghitung surgawi yang berspesialisasi dalam meramal heksagram untuk keluarga kerajaan. Tampaknya putrinya sudah memiliki semacam itu, malapetaka, orang tua itu mengerutkan kening. Hanya saja ketika dia berbalik dan melihat Su Yang, semuanya tampak berubah saat ini. Di mata lelaki tua itu, Su Yang mungkin adalah variabel yang bisa menyelamatkan nasib putrinya. Yang mulia, tapi orang luar bernama Ayang. Orang tua itu tampaknya memiliki wawasan tentang segala hal secara umum, dan dia datang untuk bertanya dengan kaget. Su Yang tersenyum dan mengangguk, tepat, saya tidak tahu Yang Mulia. Orang tua itu tiba-tiba meraih tangan Su Yang dan dengan jelas merasakan seluruh lengan lawan gemetar tanpa sadar. Sebelum pihak lain dapat berbicara, penjaga di atas aula mengeluarkan pengumuman, dan Yang Mulia Raja dan anggota keluarga kerajaan tiba. Suasana adegan tiba-tiba mereda. Dewa Es dan Salju memiliki cara pemujaannya sendiri, dan lelaki tua di depannya harus melepaskan tangan Su Yang dan menyapa takhta bersama yang lain. Orang-orang ini, yang merupakan satu-satunya yang dibawa oleh Su Yang di lapangan, menjadi sedikit mendadak. Selamat datang Rajaku. Orang tua berkostum di tengah adalah Wang Wudeng dari dinasti Dewa Es dan Salju, dan wanita anggun dan mulia di sebelahnya adalah Ratu Su Yun. Ketiga pangeran Ying juga ada di tim, mengangguk dan menyapa Su Yang. Selamat datang semuanya di sini. Ini adalah festival ikan matahari 3 tahun lagi. Festival besar tahun ini sangat menarik, karena di antara 6 orang, pemenang tambahan dengan kekuatan es dan salju tertinggi akan dipilih sebagai istri dari Tuan Putri Duyung. Petik 2. Begitu Raja mengatakan ini, pemandangan itu tiba-tiba menjadi ribut, dan para bangsawan dari semua lapisan masyarakat sedikit ingin melihat hasilnya. Tuanku, saya tidak tahu wanita muda mana yang akan mendapat kehormatan seperti itu. Raja tersenyum, hasil spesifik akan diumumkan di bawah perhatian kita semua, tolong ikuti saya. Begitu suara Raja turun, dia memimpin para bangsawan di tempat kejadian ke belakang aula utama, dipimpin oleh sekelompok penjaga kerajaan, dan memasuki area terlarang istana menuju jalan khusus di belakang istana. Yang disebut tanah terlarang sebenarnya adalah kolam spiritual yang menghubungkan wilayah bawah laut pulau, dan merupakan satu-satunya saluran bagi istana untuk berkomunikasi dengan klan Putri Duyung. Ketika para bangsawan mengikuti Raja dan yang lainnya ke pantai ini, 6 penyerap bertopeng sudah menunggu di tepi kolam. Raja, apakah kamu ingin membuka lingkaran sekarang dan memanggil klan Putri Duyung untuk muncul? Raja mengangguk dan memberikan instruksi kepada imam besar. Aku melihat kekuatan es dan salju yang sangat murni, tiba-tiba terpancar dari tongkat imam besar, dan jatuh ke permukaan kolam. Segera, napas sedingin es keluar dari bawah kolam, dan semua orang di tempat kejadian dikejutkan oleh napas sedingin es yang tiba-tiba, dan secara naluriah mundur beberapa langkah, tetapi Su Yang dan Wu Shuang tidak bergerak. Dalam sekejap mata, lebih dari
Selusin sosok muncul dari udara tipis di tepi kolam. Pria berkepala itu tinggi dan proporsional dengan pakaian hitam dan rambut hitam sekilas. Dia adalah orang yang luar biasa di klan Putri Duyung. Selusin penjaga rombongan Ziyi di belakangnya, aura masing-masing sangat kuat. Tuan Kumo, secara khusus mengirim saya untuk menguji kekuatan pembuluh darah spiritual Sen Yuji. Tolong biarkan Raja membuat perintah. Untuk beberapa alasan, aura yang dipancarkan pria berpakaian hitam di antara gerakannya sangat sombong, bahkan di hadapan arogansi Raja, itu tidak berarti pengekangan sedikitpun. Oh, tampaknya klan Putri Duyung tidak bersahabat dengan Dewa Es dan Salju seperti yang dibayangkan, tapi hubungan antara kedua belah pihak adalah yang mereka butuhkan. Bahkan bagi Putri Duyung, keberadaan Dewa Es dan Salju itu adil, aksesori untuk mereka. Bahkan seorang penjaga begitu sombong, dan tidak melihat penguasa Putri Duyung pada kesempatan besar seperti itu telah membuktikan banyak masalah. Petik 2. Suara jiwa Wushuang memasuki pikiran Su Yang, dan dia juga mendapat anggukan sebagai tanggapan. Pokoknya, mari kita lihat situasinya dulu. Perintah tindak lanjut dari imam besar dikeluarkan, dan pria berbaju hitam segera menutup matanya, dan awan energi hitam muncul dari udara tipis di luar dirinya dengan tangan di punggungnya. Nafas ini lebih seperti aura atribut yin dan kejahatan yang tak tertandingi, yang agak mirip dengan roh jahat yang mengendalikan klan bayangan di belakang layar. Sungguh suasana yang ganas dan mendominasi, pandai menggunakan kekuatan ini, itu cukup untuk membuktikan bahwa garis Putri Duyung ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Pikiran seperti itu melonjak di hati Su Yang, dan dia memperkuat keinginannya untuk menemukan Bai Lian Sui sesegera mungkin. Tak lama kemudian, nafas hitam membara hingga ekstrim, dan 5 gadis sudah mengerang kesakitan, dan jelas bahwa mereka tidak tahan tekanan. Hanya gadis yang berdiri di tepi terluar yang tidak membuat gerakan apapun, dan dari sudut pandang Su Yang, guru ilahi yang baru saja memegang tangannya, mata khawatir selalu tertuju pada gadis terluar. Sepertinya dia adalah putri dari Tuan Surgawi. Tidak peduli apa, aku harus melihat wajahnya dengan jelas. Segera, sudut mulut pria berpakaian hitam itu sedikit terangkat, menghentikan gerakan di tangannya, dan membuka matanya lagi. Saya pikir, saya sudah mendapat jawabannya, inilah waktunya untuk mengambil gadis ini kembali. Utusan berpakaian hitam itu menahan napas dan tersenyum kepada orang-orang di depannya, dan pada saat yang sama menunjuk ke raja di gadis di ujung. Adapun 5 lainnya, begitu suara utusan itu jatuh, nafas dingin keluar dari kolam dalam di belakangnya. Su Yang dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat bahwa mereka adalah 5 tembakan hitam besar, dan langsung mendorong kelima gadis itu ke pantai. Ketika mereka terlibat di dalam air, meskipun menjerit dan meronta-ronta yang menyakitkan, mereka benar-benar kehilangan gerakan setelah beberapa napas, dan permukaan air kembali tenang lagi. Apa, ini? Ini festival ikan matahari. Bukankah TM ini hanya memberi makan gadis-gadis itu pada binatang laut? Kata Long Kun sangat keras untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Su Yang menginjak kakinya dengan cepat dan memblokir pelepasan lebih lanjut suara Long Kun dengan penghalang tirani sendiri, untuk menghindari rasa malu. Kami akan membicarakan apa saja saat kami kembali, dan memberi saya kedamaian. Ketika pria berbaju hitam berjalan di depan satu-satunya wanita bertopeng yang tersisa, Su Yang dengan tenang berjalan keluar dari kerumunan. Bertahanlah, utusan. Para bangsawan dan anggota keluarga kerajaan terkejut oleh Dewa Es dan Salju di tempat kejadian, dan mereka semua fokus pada tubuh Su Yang. Apa kamu baik-baik saja? Mengabaikan postur pembawa pesan, Su Yang mencondongkan tubuh ke depan, matanya tertuju pada tubuh gadis itu, setiap kali langkah di bawah kakinya diperluas, aura dan paksaan yang kuat dilepaskan sekali, dan tingkat kekuatan ini bahkan adalah utusan hitam di depannya juga terkejut. Orang ini, latar belakang yang kuat. Utusan itu awalnya dimaksudkan untuk mencegah napas Su yang berfluktuasi, dan untuk menunjukkan kepadanya beberapa warna untuk membantunya sedikit menyatu, tetapi dia menemukan bahwa napas Su yang bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Sejak saat itu, Su yang mendatangi gadis itu dengan mudah dan mengangkat penutup wajahnya di depan semua orang. Karena pada saat ini, Su yang melepaskan kekuatan domainnya dan memblokir gerakannya untuk menjaga wajah keluarga kerajaan. Oleh karena itu, pada saat ini, hanya dia sendiri yang melihat wajah jernih yang menyembunyikan gadis itu. Pangeran Ying sedikit mengernyit dan terlihat sedikit gugup, tetapi Pangeran Yu yang sama tampannya di sampingnya selalu memiliki senyum tenang di wajahnya.